bukan membuat orang lain menderita karena kita hidup. Bukan itu. Jadi inilah pemahaman inti dari tema malam hari ini, bahwa Saifuddin Ibrahim tidak bisa baca Al-Quran. Itu maksudnya saya mengajak supaya kita semua dewasa beragama, supaya kita semua memahami pesan firman Tuhan di dalam Alkitab itu bukan sekedar baca kitab suci ataupun melakukan lomba kitab suci. Seberapa lama pun Anda baca kitab suci, tetapi kalau Anda tidak hidup damai dengan tetangga dan saudara Anda dan menganggap orang lain kafir, maka Anda tidak sampai kepada kebenaran bacaan Anda, kebenaran kitab suci, kebenaran hati Tuhan. Anda tidak akan sampai ke sana. Jadi Anda hanya buih di tengah laut, buih di pinggir pantai, nggak ada gunanya. Gitu. Jangan aneh-aneh di dalam hidup kita ini. Bahkan sekarang ini kalau saya lihat ya, lucu-lucunya orang Jawa dengan orang Cina itu sudah sama-sama punya toko. Orang Cina punya toko, orang Jawa punya toko. Tapi tokonya orang Jawa diganti dengan istilah Arab semuanya. Ya, apotik hijrah, toko salsabil, toko berkat, toko al-multazam, dan sebagainya. Itu berubah jadi nama Arab semua. Tapi tokonya orang Cina pakai bahasa Jawa, Langgeng Jaya itu. Toko emas Semar Mesem itu. Jadi istilah-istilah Jawa semua. Orang Cina punya toko istilah Jawa, orang Jawa istilahnya Arab semua. Saya nggak tahu apa maksudnya atau kenapa ini semua. Saya tidak memahaminya sedemikian rupa. Lebih-lebih setelah tahun 2000 ini, semuanya sudah jadi Islam semua. Sudah berubah. Tapi esensinya bukan itu, saudara-saudara. Mungkin ini adalah keinginan atau istilah orang karena terpapar oleh pemahaman yang salah atau kesurupan beragama atau apa artinya ini semua. Saya tidak mengerti. Tetapi analisa sosial pasti tahu ini kenapa dan ini pengaruh apa semuanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini sebagai bahan diskusi kita. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta Saifuddin atas penjelasan dan pemaparan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Puji Tuhan, kita sudah dengar bersama. Semoga boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan pada channel ini. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab bagi diprioritaskan bagi teman-teman yang non-Kristen kalau ada ya. Baik, link kita berikan di display dan kolom chat bagi yang mau bertanya, berdiskusi langsung dengan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, dipersilakan untuk join pada link tersebut. Dan perlu diingatkan juga karena kapasitas ruang diskusi terbatas, jadi teman-teman mungkin baru bisa join setelah slot tersedia atau ada peserta yang sebelumnya sudah selesai bertanya atau keluar dari ruang diskusi. Juga diperingatkan mungkin maksimum untuk 2 pertanyaan bagi peserta agar penanya-penanya yang lain dapat diberikan kesempatan juga untuk bertanya. Baik, bila sudah ada, oke, kita masih menunggu. Belum ada yang bergabung. Ya, silakan yang mau bergabung dan mau bertanya secara langsung dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, bisa join dengan link yang sudah disediakan di display dan juga di kolom chat.
Oke, baik. Selamat malam. Dengan inisial Taufik ya. Selamat malam. Ya, Taufik ya. Halo, selamat malam. Iya, suaranya Ya. agak berdengung nih Pak Taufik. Selamat malam Pak Taufik. Selamat malam, Pak. Ya, silakan Pak, langsung dengan pertanyaannya. Saya lihat ada 2 video dari Pak Saifuddin Ibrahim dengan mantan muridnya Ya, di Al Zaitun. ya. Nah, sepertinya Pak Habib Saifuddin. Boim katanya ya. Oh, Habib Boim. Itu akrab sekali dengan mantan muridnya. Jadi Ya. sampai sekarang memang Abi masih berhubungan dengan mantan muridnya Abi. Ya. Saya masih Dan pandangan mereka, bagaimana? pandangan mereka dengan Abi yang pindah keyakinan itu seperti apa, Bi? Oh ya, mereka tetap menghormati saya sebagai gurunya dan mereka tetap baik dengan saya sampai hari ini. Bahkan saya sering kalau ada libur bersama libur banyak akhir tahun di Solo masih akrab, ya kita adakan libur bersama, misalnya ke Puncak, ke Bandung, gitu. Kita 2 atau 3 mobil bareng-bareng menikmati masa-masa yang dulu. Dan saya sebagai gurunya ya tetap aja ngomong bahwa Abi ini sudah masuk Kristen. Mereka bertanya, Abi, kenapa sih Abi masuk Kristen? Kalau mereka nanya kayak begitu, ya saya jawab, abis jadi orang Kristen ya enak. Enak kenapa, Bi? Ya nggak sholat lagi, sebelum begitu. Lalu mereka ketawa, ngakak semua. Lalu saya menghindar dari pertanyaan mereka. Jangan nanya begitu dong. Kamu ini memaksa Abi untuk nanya, untuk jawab. Nggak boleh begitu. Itu menjebak Abi gitu. Lalu mereka ketawa semua. Lalu kita makan lagi, pergi pindah lagi ke lokasi yang lain, lalu kita nginap bersama kita sewa satu villa di Puncak gitu, rame-rame, kemudian kita adakan game permainan di sana. Bahkan saya ya dibully oleh mereka karena saya kalah dalam permainan, semuanya anak muda semua, tentu saja saya yang kalah gitu. Jadi hubungan kami tetap seperti itu, dan sebagai guru di Al Zaitun, kami tetap menjaga privasi masing-masing, keimanan kita masing-masing. Saya tetap mengajak murid-murid ini, bukan masalah agama yang kita perdebatkan, tetapi bagaimana kita membangun Indonesia ke depan ini adalah negara yang toleransi dan damai, negara yang indah dan harmonis. Kita tidak bisa meninggalkan Indonesia dengan keributan, dengan permainan-permainan politik seperti itu. Mereka bisa membacanya semua maksud saya, dan mereka juga sudah terbuka hati dan pikirannya untuk melihat keadaan di Indonesia ini. Jadi jangan khawatir, mereka tidak akan membakar gereja, mereka tidak akan melakukan komporisasi gitu, orang-orang yang tidak mengerti hidup bernegara dan hidup berbangsa di Indonesia. Lebih-lebih dalam perbedaan agama ini harus kita jaga keharmonisan hidup masa depan. Jadi begitu Pak Taufik. Pak Taufik. Oke, terima kasih penjelasannya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Ya, selamat malam.
Oke, kita sekarang lanjut ke inisial akun dari Ibnu Kalam. Selamat malam. Selamat malam Pak Ibrahim. Ya, silakan Pak, langsung dengan pertanyaannya. Ya, Pak Ibrahim, selamat malam Pak. selamat malam. Apa kabar Pak? Baik-baik saja. Baik, alhamdulillah. Baik, Pak. Ya, saya hanya ingin membandingkan Pak keyakinan Bapak dengan keyakinan saya. Ya, Saya berkeyakinan bahwa orang Yahudi ada yang ke surga, ada yang ke neraka. ya, Kemudian orang Kristen ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Demikian pula orang Islam. iya. Saya hanya ingin membandingkan dengan bagaimana kalau pendapat Bapak. Terima kasih Ya. sebelumnya Pak. Iya. Ya, memang benar pendapat Bapak gitu. Kalau menurut Islam bahwa orang Islam ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, tetapi yang masuk surga itu pasti hanya orang Islam yang masuk surga menurut Islam, begitu. Kalau menurut Kristen juga sama, Pak. Menurut Kristen, ada orang Kristen yang masuk surga, ada orang Kristen yang masuk neraka. Tetapi orang Kristen juga berpendapat hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristuslah yang masuk surga. Walaupun orang itu melakukan ibadahnya masing-masing, agamanya masing-masing, baik, sopan, bagus, karena dia tidak masuk Kristen, tidak terima Yesus, ya masuk neraka. Begitu juga orang Yahudi mempunyai keyakinan seperti itu. Nah, hal yang demikian antara Bapak dengan saya, kita keyakinannya sama-sama berpendapat seperti itu. Bagaimana ke depan ini, Pak, agar perbedaan keyakinan ini kita jadikan sebagai alat, sebagai buah untuk membangun hidup yang lebih bagus masa hadapan. Bapak membimbing orang-orang sekeyakinan dengan Bapak supaya mereka semua berbuat baik dan jangan melawan pemerintah. Kami, saya kepada keyakinan ini untuk membangun bersama-sama Indonesia, negara kesatuan NKRI harga mati ini harus kita jaga bersama-sama. Jadi begitu. Senang sekali saya dengar Bapak. Iya, Iya. saya termasuk orang berkeyakinan seperti itu Pak, bahwa Ya, bukan hanya orang Islam yang masuk ke surga, ya, tetapi orang Kristen juga bisa masuk ke surga. amin. Orang Yahudi juga ya bisa masuk ke surga. Itu keyakinan saya sudah lama itu. Ya. Oh, Ya, Pak, terima berarti kasih. sama kita, Ya. sama kita. Ya. Berarti kita Orang ini sama-sama biasa menyebut Pancasila. pluralisme, apa istilahnya itu Pak? Pluralisme. Iya, atau Islam Kristen Nusantara, Islam Nusantara, Yahudi Nusantara. Saya Kayak Gus setuju Dur dengan itu Pak. Bapak. Kayak Ya. Gus Dur. Iya. Seperti Gus Dur itu Pak. Iya, Gus Dur itu orang bagus sekali, Pak. Iya. Orang yang sangat. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Karena mungkin masih banyak orang yang mau bertanya Pak. Silakan Pak. Silakan. Iya. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Selamat malam. Siap dengan selanjutnya ini Suryanto. Selamat malam. Suryanto, selamat malam. Ya. Selamat malam. Oh, belum Suaranya belum nyambung, Pak Suryanto. Ya, selamat malam Pak Saifuddin. Ya. Kita ketemu lagi Pak. Ya. Kebetulan pembahasan ini masalah Pak Saifuddin yang dituduh tidak bisa berbahasa Arab. Ya. Ya, atau tadi sudah Bapak paparkan kalau Bapak itu sudah fasih bahasa Arab. Ya. Dan saya selama menonton YouTube Bapak itu sudah sangat meyakinkan. Ya. Ya toh. Jadi dari teman-teman seberang itu yang meragukan Bapak itu hanya ingin untuk memblok
situs Bapak via YouTube. Nah, supaya Bapak tidak mengembangkan lagi atau memberitakan Injil keselamatan itu aja. Nah, kebetulan session ini kan tidak ada sesi yang tanya jawab seperti saya yang tempo hari ya Pak ya. Nah, tak kira ini, saya kira kemarin ini saya baca kok masalah bahasa Arab gitu loh. Nggak bisa bahasa Arab. Saya kira itu ada hubungannya dengan surat Al-Iqra, Pak. Iya. Ya. saya tadi saya dengar kok penjelasan dari Bapak ini secara pribadi ke Bapak gitu loh. Kalau memang boleh saya tanya, ya seperti itu, ayat pertama itu aja tadi mau saya kulitin gitu loh Pak. Oh gitu. Iya, mau saya kulitin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq gitu maksudnya. Ya. 5 ayat surat itu, wahyu pertama. Iya, wahyu pertama dari Nabi Muhammad yang dari umat muslim yang dia angkat nabi. Iya. Gitu loh. Padahal ya seperti saya pernah ceritakan, saya juga pernah belajar agama Islam lewat sekolah sekuler. Terus juga pernah ngaji, juga pernah pendalaman Quran itu. Kalau di desa kan kebetulan saya ini orang Jawa Timur, Pak. Oh, Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur kan mayoritas Muslim pantai dan kebanyakan Muslim. Nah, jadi non-Muslim yang di sana waktu itu kan harus mau tidak mau harus pendidikannya agama Islam kan gitu, Iya. Nah, makanya itu saya ingin bertanya lebih dalam lagi supaya apa, Pak? Iya. Saya menjadi murid Yesus itu supaya tidak gampang diombang-ambingkan. Sebetulnya kan saya sudah lama tahu keislaman itu. Ya sedikit banyak tahu lah, Pak. Contohnya kemarin sempat tanya masalah Isra Mi'raj. Nah, ya ini yang masalah yang di Gua Hero itu juga jadi pertanyaan. Ya. Itu yang tidak lama lagi pengetahuan juga datang dari saya itu. Ternyata Nabi Muhammad memang dari dulu waktu saya masih sekolah yang memang tidak bisa baca dia. Nulis pun tidak bisa. Justru dari malaikat itu sampai jengkel ya Pak ya. Sampai jengkel, sampai dia itu, sampai si Muhammad itu, sampai di apa namanya Pak ya. Kayak di apa bahasa Indonesianya itu, susah ini. Iya. Bisa langsung pertanyaannya aja Pak. Pak Suryanto. Ya, seperti itu. Ya, sebetulnya ada pertanyaan Pak Lawong ini cuman istilahnya kembali aja gitu aja. Oke, terima kasih Pak. Baik. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam Pak Suryanto. Ya, sekarang ini kan fenomena saudara-saudara itu pada mu'alaf kemudian mengaku-ngaku tamatan Vatikan, mengaku S3 dari Roma, Italia dan sebagainya. Saya orang yang terbuka, saya masuk Kristen ini, saya tidak ngaku itu profesor doktor, saya tidak mengaku sekolah tinggi, saya tidak pernah menyebutkan diri saya itu seorang profesor Al-Quran gitu. Saya hanya mengikuti firman Tuhan. Coba bacakan saya Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Nah, apa kata firman Tuhan? Nah, saya ikutin ini, makanya saya tidak pernah mengaku bahwa saya ini adalah tokoh ini, tokoh itu, gitu. Apa adanya. 12 ayat 1 dan 2. Ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan diri budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, jangan serupa dengan dunia ini. Jadi saya tidak berani mengaku saya dulu
ahli profesor doktor Al-Quran, saya nggak berani ngaku. Saya lebih baik mengaku saya adalah murid Kristus dan setiap hari saya berada di bawah kaki Kristus. Saya selalu berjalan bersama Dia dan saya tidak berani menyombongkan diri. Ada orang berani bohong bahwa dia diajak kembali masuk Kristen, dikasih 100 miliar katanya. Kalau dia masuk Kristen dikasih 100 miliar. Waduh, kalau masuk Kristen itu dikasih uang 100 juta aja saya sudah senang kok. Itu. Tapi nggak ada iming-iming semacam itu di dalam kekristenan. Supaya masuk Kristen itu dikasih uang. Enggak. Saya nggak pernah, saya nggak berani. Dulu saya memang menghina Kristen itu, Kristen Indomie, Kristen pakaian bekas. Saya selalu menghina begitu waktu saya Muslim. Tapi setelah saya jadi orang Kristen, waduh, melarat saya. Itu, saya menderita dan susah. Makanya saya nggak berani ngaku-ngaku. Itu. Saya pun, saya bilang, Bapak kuliah di mana? Saya TK aja nggak pernah tamat. Saya nggak pernah tamat TK, saya bilang gitu. Saya hanya belajar di bawah kaki Kristus. Nah, di ayat ini Roma 12, terutama ayat 2-nya, jangan serupa dengan dunia ini. Maka saya tidak pernah punya titel, saya nggak pernah punya gelar kehormatan atau apa. Sudahlah, saya tetap kasih nama Saifuddin Ibrahim. Itu lebih terhormat bagi saya daripada yang dikasih titel. Itu. Kenapa? Karena ayat tadi jangan serupa dengan dunia ini. Itu semua gelar keduniaan. Tetapi gelar kehormatan saya dari Yesus Kristus, saya adalah murid Kristus. Murid Kristus itu harus berada di bawah kaki Kristus. Murid Kristus harus mendengar kata-kata gurunya. Guru saya adalah Yesus Kristus. Guru saya adalah Paulus. Guru saya adalah firman Tuhan. Guru saya adalah Alkitab itu sendiri. Jadi saya tidak berani untuk mengaku-ngaku macam-macam kepada ini. Apalagi ngaku saya adalah ustadz anak kardinal. Gitu. Ada mu'alaf katanya ngajak debat saya. Padahal dia yang ngajak makan, bayarin makan. Saya tinggal di Depok. Mana pernah saya tinggal di Depok? Mana pernah dia berani debat dengan saya? Sebut-sebut nama Saifuddin Ibrahim lagi itu, mu'alaf itu. Saya tidak berani ketemu saudara. Lebih baik saya nggak ketemu dengan saudara. Karena saudara pasti akan kalah kalau debat jujur dengan saya tentang firman Tuhan, tentang Al-Quran, tentang Alkitab. Saya nggak berani. Lebih baik nggak usah ketemu. Saudara sudah banyak bohong bahwa saya ngajak debat. Ada lagi ustadz yang baru masuk Islam itu, yang paling bagus omongan mulutnya itu, bahwa Saifuddin Ibrahim kalau sarapan itu babi, kalau makan siangnya daging anjing, kalau makan malam itu daging iblis katanya. Waduh.